hits. Apa aja coba sebutkan Coba, 5 sebut. hitsnya Rocket Rockers. 5 dia agak pusing kalau Pasti 5 kalau juga. 5. Pesta. Satu. Iya boleh. Temen gua Apa? cover pesta tangkap polisi. Itu beda. Iya. Pesta narkoba. Jangan. Reuni. Reuni. Iya, betul. Kehilangan. Hah? Kehilangan. Itu Firman. Tidak tahu. Gak ada. Ada Juga. Rocket Rockers, Ada. ada. Ditangkap polisi juga tuh yang kehilangan. Kehilangan. Iya tahu. itu juga ya. Kalau itu lapor polisi bukan Lapor. ditangkap. Oh, iya. Iya sesuai dengan genre musik ya. Oke. Saya kuliah di teknologi pangan. Teknologi. Oh, pangan. pangan. Berarti sekarang kaya antum Ji. Iya dong. Antum. Iya Ji. MBG. Saya, saya lebih ke MB Tech sih. Kulit jok. MBTech. Saya Yang ganti tuh yang ijo-ijo gitu. Banyak. banyak. Jadi yang ngeludah tuh benar di Nah, tangan dulu baru dilempar. Oh itu jorok. terus sama dia aja gini kan. Bayangin. Sama Ucai Gua nekan bang Iya, orangnya bang. iya. Ada juga yang pakai helm dia lupa ngebuka ludah sendiri. Balik deh. Loh di kacanya. Masih ada visornya. Kena deh. Bang Pras sama Bang Damron di mana ya? Di mana sih? Kita di pojok nih. Kita di pojok nih. Teman Tangerang balik lagi di pojok musik barengan Pras biasa sama Damron, sekarang gantian sama Takur. Iya gue drum band. Amben. Kalau kemarin kita kolaborasi sama penyiar malam sama Damron Edo bareng The Brandau, sekarang kita bareng penyiar pagi bareng Rocket Rockers. Kayak belum pada makan nih. Mana tepuk tangannya buat Rocket Rockers? Tahu. Mana tepuk tangannya buat gue? Ya. Lu pada tahu Rocket Rockers enggak? Oh. Pakai R ya, jangan pakai T. Tahu baru tadi tahu. Tahu tadi di bawah. Baru Kenalan tadi. dulu soalnya. Malah. Astaga, legend loh ini. Ada Marcel Widianto. Mana tuh? Kacamata. Respect abangku. Iya gitu dong. Ya. Selamat siang buat abang-abangku semuanya. Masih pagi kali. Hah? Masih pagi. 10.20 masih pagi. Buat pemain band masih pagi ya. Masih pagi. Masih bener pagi. juga. Gimana hari ini perjalanan ke Star Radio? Gelap ya tadi di jalan. Gelap ya? Gelap ya. Kayaknya yang gelap yang ini kacamata hitam. Gini Ya, Nah, ini itu dia. matanya tutup. Aman. Perjalanan gimana perjalanan? Nggak tahu sih. Beneran nggak Beneran tahu. tidur ya? Masuk Tidur, tol tidur. Bandung udah tiba-tiba masuk Tiba-tiba di depan itu mie di ayam. coffee shop yang tadi mie ayam. Oh, siang. Makan mie ayam di situ? Enggak Enggak, dong, enggak. katanya kurang katanya. Kurang. Rasanya. Ih enak justru. Oh gimana sih ada yang bilang kurang? Iya ada yang bilang gimana sih enak. ini nggak Nah tebak. ini kayaknya lebih percaya sama ini tadi. Hah? Kurang kayaknya yang itu Iya, ngasih nggak tahu taunya. sih. Kurang ya? Kurang. Kurang banyak kayaknya sih kurang banyak. Iya. Nah, mungkin itu kali. Apa? Iya. Yang di radio. Mungkin belum kenal sama abang-abangku yang udah legend Kayaknya nih. belum kenal. Iya nih padahal. Boleh nih. Ah. Dari abang yang tengah, yang kanan, yang kiri. Ini Gen Z kemana aja sih nggak tahu. Iya. Bro. Abang Jajar. Minta GoPay biasanya. Iya. Gope apa gope nih? GoPay. Silakan bang. Halo, saya Bisma, saya main bass di Rocket Rockers. Yes. Basis nih. Basis Badan nih. Amal Zakat Infak Sodako. Mantap. Cakep. Cakep. Hamilin ya. Iya. Abang boleh? Milih. Halo saya Ozom di Rocket Rockers ya. Wah, Main ini drum. dia yang melindungi bumi. Iya. Betul. Lapisan ozon. Oh, iya. Ke situ ya. Mulai di roasting dari nama ya. Iya. Satu lagi, Saya nggak pusing nih. siapkan. Halo saya Aska, saya main gitar sama Pras. Iya. Roasting vokal coba. juga di Apa? Rocket Rockers. Aska. Aska. Ini adalah salah satu anak dari Deddy Corbuzier. Betul. Aska ini juga pahalanya banyak. Apa tuh? Aska, assalamualaikum kakak. Nah, Askanya bener yang ini. Soalnya biasanya pakai S bukan pakai Z. Kalau pakai pakai Z S. kurang dingin, kalau pakai S dingin kan. Pakai S dingin. Di. Sarjana dong ya. Hah? Pak Sarjana. Apa tuh? Pakai S. S1, S2, S1. Dingin nih pakai S. Iya. Kalau pakai S gerah soalnya. Alhamdulillah nih kita Star Radio datang Rocket Rockers ya. Iya. Lu kenal Rocket Rockers dari tahun berapa? Tahun Enggak, kita belum kenal. Mohon maaf, kita belum kenal. saya kenal. Bapak artisnya. Kita belum pernah ketemu Kita kan belum pernah sebelumnya. ketemu Belum. sebelumnya ya. Belum pernah ketemu sebelumnya. Artisnya kalau saya masih jadi gembel waktu itu. Sekarang? Masih. Masih ya? Masih. Kan masih jadi game ya. Masih. Bahasanya kan gitu ya. Zaman tahun
9899. Ya. Beneran. Oh. Iya. Waktu zaman Soeharto turun tuh ya. Iya. Orang pada demo bikin band. Itu keren. Iya. Keren. Nah. Dan alhamdulillah nih bisa ketemu. Karena waktu itu gue juga pengalaman waktu Rocket Rockers di Jaklot. Oh. Nah, Jaklot. Waktu itu gue masih bersih-bersih juga tetap gembel. Di panggung. Sama jual ketoprak kan. Bukan main. Iya. Nah, kelihatannya nih dari dulu sampai sekarang masih kelihatan awet muda. Kelihatannya muda. ya. Kelihatannya. Dicoba dulu deh. Apanya nih? Dicoba perhatiin lebih dalam. Ini mulai tuh, kumis sudah mulai ada putih-putihnya. Jenggot Putih-putihnya. juga. Oh iya. Sampai bulu ketek juga. Bulu ada. ketek? Bukan Itu di bleaching kayaknya. Nah, Rocket Rockers ini kan memang udah banyak yang tahu generasi milenial apalagi ya. Iya. Oke. Generasi milenial tahu Rocket Rockers, gigs to gigs, dari panggung ke panggung. Lagu Ya. banyak yang hits. Lagu banyak yang hits. Apa aja coba sebutkan Coba, 5 sebut. hitsnya Rocket Rockers. 5 dia agak pusing kalau Pasti 5 kalau juga. 5. Pesta. Satu. Iya boleh. Temen gua Apa? cover pesta tangkap polisi. Itu beda. Iya. Pesta narkoba. Jangan. Reuni. Reuni. Iya, betul. Kehilangan. Hah? Kehilangan. Itu Firman. Tidak tahu. Gak ada. Ada Juga. Rocket Rockers. Ada. Ditangkap polisi juga tuh yang kehilangan. Kehilangan. Iya tahu. itu juga. Ya. Kalau itu lapor polisi bukan Lapor. ditangkap. Oh, iya, Kalau berarti ditangkap. bikin BAP dulu ya. Iya. Tiga. Dua lagi. Terus ingin hilang ingatan. Iya. Ya, itu berapa tuh? Empat. Atau lagi? Beda gue pernah nembak pakai lagunya Rocket Rockers. Lu nembak? Cewek. Pilihanku. Pilihanku. Diterima. Alhamdulillah terima dong. Mantap. Sampai sekarang. Enggak. Oh saya masang nomor waktu itu pilihanku yang ini. Orba banget itu jokesnya. Masang nomor. Berarti itu cocok juga ntar buat nyalek tuh ya. Nah, Sama nyapres. benar pilihanku. Keren. Coba paslon 02 silakan. ini Berarti dia. kalah tuh. Nanti kan yang nanti. Nah 02 kalah. Menang dong. Iya kalau Yang seri nanti 22. nanti menang. Oh kalau kayak seri 2-2. Iya. Ini dia. Benar. Nah 2 troket. Bapak-bapak Asli. Padahal Kebetulan gimana- bututnya 2 beliau ini. Enggak Oke, butuh satu. oke. Satu. Yang depan. Takur 98 berarti masih sekolah atau? Masih sekolah. Masih PAUD. sekolah. Depan gerbang tapi. Depan gerbang sekolahnya. Dagang. Tetap dagang. Dagang cilok. Gue baru belum lahir. Ah nggak mungkin. 2000. Hah? Gue Beneran? angkatan tahun 2000 lahir. Lu udah 2000 gua. Dia, gua 90 bang. Kalau abang ini kan akang-akang iya, ini alhamdulillah tahun 80 ya. Iya. Iya. Sebenarnya. Kita mah lebih bawah ya. Hah? Ya lebih bawah lah pokoknya. Ayam bener nih. Bener nih. Main bawah. Tapi kan Rocket Rockers ini kan Nah, kita udah tahu ya dari tahun 99. Betul. Dan kalau kita nanya namanya Rocket Rockers kan udah basi banget ya. Paling kita nanya, kalian kan gue sempat baca kalau kalian ketemu karena perkumpulan teman-teman di sekitar kompleks masjid ya. Iya, Emang kalian remaja masjid kah? saat Ini itu? 2 ya kalau gue dipilih. Oh dipilih. oh dipilih. Audisi soalnya kepilih gitu. Kalau Ozom kan audisi waktu itu. Iya. Kalau kita emang benar kita satu komplek. Saya sama satu komplek. Kita tuh di masjid banyak berkontribusi untuk segi keamanan ya. Masya Allah. Jadi kalau misalnya ada Orang sholat, iya, kita sholat, jagain sendal. gitu. Tapi Pahalanya kan sama. Pahalanya sama sih Iya. bener sih. Sama kayak yang ngasih makan orang puasa tuh pahalanya sama kayak yang berpuasa kan. Iya. Kita juga Sama kayak pahalanya yang jagain sendal yang Itu sholat. dia bener. Gitu. Kata Ustadz Jiji itu. JJ ya. JJ dah. Kalau Jiji enggak ada sentuh. Ustaz Iya, namanya emang. siapa? Ustaz Jiji Iya kan? Gak ada yang ngundang tuh. Gak ada yang undang. Gak ada yang undang. Makanya gitu. sesat itu. Gak ada yang undang. Tapi emang Rocket Rockers itu untuk nama RR. Iya. Itu kan kayak ninja ya. Iya. Kayak 150. Iya. Iya. Tapi mudah-mudahan kayak ninja juga emang Harganya pergerakannya. oke. Rolls Kencang Royce gitu ya. kan ya RR Rolls Mahal, Royce. Iya. Rolls Royce. Richie Rich. Richie Richie Rich. Rich. Feng Shui-nya udah. Udah. Feng Shui emang kita ngambil kan. Oh dari Feng Shui juga ya. Kan R itu huruf ke berapa masih? 18. Ke-18. Jadi Q kan? Iya. Oh Jadi iya. RR QQ. QQ. Oh menang mulu dong ya. Iya, alhamdulillah. Main Kok kartu sekarang. alhamdulillah. Iya. Ya bener kalau menang alhamdulillah. Jadi di sini yang terdekat main kartu di mana? Kita coba ikutin deh. Ini kita ada kartu kok di sini. Rocket Rockers dari namanya kenapa muncul Rocket Rockers? Ya karena sebenarnya nama sih bisa di googling ya kalau betul. artinya apa, tapi itu muncul ya karena kita ngumpul terus pengen nama yang emang catchy, terus pengulangan aja gitu kan biasanya kalau pengulangan tuh enak ya kayak Iya. apa ya? Apa coba contohnya? Contohnya T sate. Pengulangan. Pengulangan. Tolong menolong. Kalau Sunda kan biasanya gitu. Iya, Kayak kalau dari nama orang misalnya
Cecep Gorbacep misalnya. Asep Surasep. Ramah tamah. Ramah gitu. Makanya Sopan biar Sopian. nah gitu. Jadi biar Indonesia banget namanya kita pengulangan aja gitu. Wow. Berarti asli Sunda semua ini ya? Asli. Tapi nggak enak loh jadi orang Sunda enakan jadi Betawi. Kenapa itu? Orang Sunda itu selalu disia-siakan. Orang Betawi dielu-elukan. Sia. Benar. Udah. Oh benar. Boleh. Masuk. Masuk. Nah Sundanya di mana tinggalnya? Kita di Antapani, Antapani. Iya. tetangga Ariel kita. Tetangganya Ariel. Udah nonton video yang baru belum? Ariel. Belum. Udah rilis ya? emang. Video yang bahas komputer kan? Iya benar. Yang review Sama Gundam, yang sama Gundam. dia ke Peter Pan dulu. Udah pernah lihat ya. Iya. Oke. Gitu. Lagu pertama muncul dari mana? Apa? Lagu pertamanya Rocket Rockers. Lagu pertama dulu kita tuh sebelum album sebenarnya sempat kayak masuk ke beberapa kompilasi. Ada waktu itu pertama kali kita masuk kompilasi itu yang ininya bukan Jerman dulu ya yang bikinnya. Record labelnya Jerman kalau nggak salah. Iya. Masih ingat namanya? Namanya Fallen Angel Magazine. Fallen Angel Magazine. Atau Amerika atau Jerman lah saya lupa lagi pokoknya. Jerman itu. Tapi banyak band yang dari luar juga kita bareng sama ada Not Available namanya, ada Melancholy, terus ada Strung Out itu bareng itu lagu pertama yang masuk ke kompilasi itu judulnya TV Story. TV Story. TV Story. Oke. Gitu. Not Available itu yang Juana bukan sih? Tuh. Iya, iya. Juana she runs a country. Anak lama. Anak lama. Nggak tahu pasti ya? Benar. Tahu dikit. DJ dia daunnya DJ Joanna. Ah iya sih. Juana. P DJ Joanna. Panda tahu. Iya benar. Nah, kita masuk bareng sama Not Available itu. Itu lagu pertama Rocket Lagu Rockers. pertama sama Not Available. Iya. Respect. Alhamdulillah. Gitu. Dia udah dikasih kesempatan yang oke lah untuk Rocket Rockers. Beruntung kali ya. Rocket Rockers itu dulu di skena kita di daerah Margahayu itu ada yang mau bikin kompilasi itu juga gitu. Jadi ada linknya lah. Ada linknya. Jadi ada teman kita yang biasa korespondensi sama label-label luar gitu. Oke. Dan Rocket Rockers alhamdulillah punya banyak stok lagu lah intinya. Ada berapa yang saat itu? Dua atau Nggak, kalau tiga gitu. dua mah nggak banyak bang. Tapi lumayan ini lah aja ya. udah 4. Itu soalnya waktu Rocket Rockers awal-awal terbentuk tuh ya kita hitungannya rajin bikin lagu sendiri lah. Oke. Jadi begitu ada kesempatan itu kita mau masuk ke Langsung materi yang mana kirim, langsung gitu. masukin. Bikin lagu sendiri, berarti Iya. kan ada basecamp tongkrongan ya? Iya, iya. Di mana? Dulu di rumah drummer yang lama. Oke. Rumahnya Sebelum Doni. Ozom ada drummer namanya Doni. Itu kakak kandungnya Bonix for Revenge. Oke. Defense, oke. Iya, gitu. Ngumpul di situ. Ngumpul di situ. Iya. Nggak mungkin pagi dong ya? Pagi. Pulang sekolah. Pulang sekolah. Oh, pulang sekolah. Iya, Siap, masih siap. masih make sense. Masih SMA gitu. Ngumpul tuh semua di situ. Iya. Oke. Terus Pokoknya kalau kita udah nongkrong di situ yang memberhentikan kita cuman azan. Azan karena di depannya masjid ya. Kita nggak pakai peredam itu. Habis itu balik ke jaga sendal lagi itu. Sampingan. Callbacknya ke situ ya, benar balik ke jaga sendal lagi. Callbacknya bagus. Bagus. Repeat jokes. iya benar. Tapi sebelum Rocket Rockers tuh namanya kalau nggak salah ya Immoral Presiden nggak sih? Immorality Presiden. Immorality. 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 Bukan oral presiden. Nah, itu beda. Oh. Bahaya. Oral tuh maksudnya orangnya. Orang lama. Orangnya Orang lama. lama. Ada odol juga. Jadi kan? presiden orang lama bukan. Betul. Sapu bos. Kabut terus. Mau masuk nih lagi nongkrong. Iya. Masuk kemana ini? Penjara pak. Jangan dong. Rumahnya Pak Doni itu tadi. Iya. Pak Doni Damara ya. Beda. Pak Doni itu masuk ke situ. Doni Alamsyah ya. Doni Alamsyah lagi. Masuk ke situ emang belum terbentuk kan bandnya? Atau belum. dulu? Saya tuh sama Doni temen SMA. Oke. Jadi Saya sama Doni teman SMP. Nah. Jadi menang saya dong daripada dia. Kalau Bapak Gue masih main sama anak-anak komplek SD soalnya. Soalnya masih SD. Berbeda jauh berarti ya. Beda jauh. semudah katanya. Jadi tiap pulang sekolah tuh biasanya kita nge-jam ya. Doni kan- Belum ada nge-gym ya. Jadi nge-jam. Nge-jam. ya. Oh, iya. Jarang Doni, nge-gym. Doni udah Belum banyak ada. referensinya dulu. Tiap ada rilisan baru yang melodic core, melodic punk itu kita ulik. Satu hari Aska masuk lah. Oke. Aska masuk ya udah akhirnya ngejam bareng lah sama Aska juga gitu. Jadi itu masih Immorality Presiden tuh. Di saat itu, iya. influence apa? Yang didengerin apa? Tahun 60, 70, 80, 90. Enggak melodic core. Melikor. Itu apa bandnya? Iya kayak Not Available itu. Available. Misalnya G-Point Generation. Iya. G-Dragon juga. Iya. G-Dragon belum? Belum ya. Belum.
G-string juga. Jiplak, ada jiplak, ya gitu. Beatles dong. Iya. Tapi G-string mah tahu kan? Tahu. Tahu G-string game Tong maksudnya. torong G-string tong band. ada gitu. Itulah banyaknya melodicore band-band Eropa lah. Nah, waktu masuk kuliah ya udah awal-awal 2000-an ya udah vokalis kita yang lama nggak dilanjutin lagi bareng Resign. Resign. Oh, resign. Iya, Tapi tepatnya jadi saya yang bikin dia resign ya. Immortality Presiden itu cuma setahun nomornya. Oh, setahun. Sampai Oke. 99. Oh, tapi udah ada single sendiri berarti di Immortality Presiden. Udah. Udah. Terus seperti ini juga gigs juga gigs Iya, juga. Iya, gigs kolektif gitu. Itu registrasi atau udah jadi GS tuh pada saat itu kan masih banyak tuh. Registrasi banyak tuh ya. Dari mulai registrasi ya? kita ngalamin dari yang namanya registrasi, proposal sampai jadi gaya. Waktu di situ registrasi berapa? Kalau boleh tahu ya. Kalau Jakarta kan ada yang 100, 30 kalau nggak salah. 30.000. Masih di bawah 25 atau 100 lah. 25. Tapi value-nya sama-sama 100 yang sekarang. Iya, kali itu. 20 atau 20-30 ribu lah. Di saat Kita bersama di waktu kita tertawa Ngerti dia. Si Lageng. Iya. Di saat lagi kita bersama. Lagi ya. Enggak. Once upon a time. Ganti kan. Ganti. Itu kan jadi band regis. Berarti GS-nya siapa saat itu? Ingat nggak? Ada kalau band melodicore namanya Sendal Jepit dari Bandung. Oh, tahu lagi itu. Iya. Iya. Yang sering hilang di masjid. Benar. Nah, makanya kita jagain. Makanya sampai sekarang ada. Itu ada sampai sekarang. Nggak hilang-hilang. Sama. Iya, dulu ada Sendal Jepit, terus kalau band gede band hardcore-nya ada Pupen. Pupen. Kalau pernah dengar namanya Pupen gitu. oke. Kalau band punknya ada Turtles Junior Turtle juga. Junior. Arthur Junior. Oke. Kalau di Jakartanya tuh kayak siapa ya? No Label mungkin. Ada Kuro. Kuro tahu Kuro. Oke. Kori. Kori. Koridor. Koridor nih. Pak Haji, ini air doa nih. Iya. Enggak mau. Doanya pasti nggak bener nih doanya. Doanya bener. Maaf saya agak OCD jadi harus saya dilurusin. Oh iya. Berarti sholat lurus mulu ya? Hah? Sholat lurus Lumayan dulu ya? harus, Ya, itu kan sesuai. Emang sholatnya harus ke kiblat lurus. sih ya Mas. Iya benar. Emang kalau hidup tuh harus lurus makanya saya. Oh, luar biasa. OCD di kehidupan. Masya Allah. Yang gue bengkok ke kiri lagi. Kadang gue suka Sumber lurusin kehidupan. Zom ini miring Zom. Pakai tangan sendiri. Rasanya gimana tuh? Agak geli sih. Berjalan sebagai band regis pada saat itu. Iya. Setahun. Setahun Setahun kemudian itu kita band jadi regis band terus. regis. Iya. Regis dah. Reggae. Regis kencet gitu. Band regis itu setahun. Iya 1 tahun. 1 Terus tahun kan lah. bubar. Berarti Iya. selama setahun itu Immortality itu as a regis band. Enggak kan jadi lanjut Regis proposal sama bintang tamu. Oh, oke. Kita udah main di festival as a guest star lah gitu udah. Wow. Di Saparua kalau dulu ada kalau tahu namanya dia ada kayak hub gitu ada stadion Gor itu buat event-event yang underground. Nah, kita sempat main juga Immortality di situ jadi bintang tamunya. Di situ ya. Iya. Di saat sebagai GS berarti kan ini kita ngomongin pada tahun berapa Bang itu? 98. 98. Ya. Ketika udah menjadi GS tahun 98, Ya. itu budgetnya berapa? 25.000 bayarannya. 25.000. Serius tuh. Ya. Cuman ganti uang transport lah. Ya. Oke. 25.000. Ibaratnya ini ada nih cuma dana kerohiman. Ada kerohiman gitu ya. Banyak kerohiman. Jadi awal-awal itu kita dibayar pakai uang cash, terus dibayar pakai hasil laut. Hasil laut, ikan tongkol, Ikan gitu. tongkol. Jadi kita pernah manggung Antek, di gitu. Unwim tuh. Unwim tuh kan apa jurusnya tuh kehutanan atau perikanan ya lupa. Pergabutan apa lah. Enggak ada. Pergabutan enggak ada. Jadi mereka nggak bisa bayar Nggak uang ada. cash tapi kita dibayar pakai ikan hasil gede laut. banget. Nah, Iya. ikan. Oh. Ikannya segede carry, mobil carry. Oh, gede banget ya. Jadi kalau dia duitin berapa tuh? Enggak bagi-bagi aja. Repot ya. Sini potong dulu. Asik karena kita malas bawanya. Jadi akhirnya kita bakar di situ barang-barang makan bareng sama panitianya. Belum diajak abangnya? Belum. Di saat lagi bakar-bakar. Masih abang- SMP. Masih SMP. Udah naik. Dari SD kan. Udah naik SMP. Oke. Bener. Lanjutin perjalanan lagi tuh. Sampai terbentuknya Rocket Rockers. Rocket Rocker. Ya. Itu jeda berapa tahun tuh dari 1 tahun doang. Satu tahun Paling dong ya? nggak sampai setahun Nggak lah, sampai setahun, setengah beberapa bulan. tahun juga kita langsung Iya. bikin
bikin apa ya, bikin announcement ke teman-teman skena gitu di sini band kita lagi cari vokalis pengganti. Dulu belum musim sosmed kan? Iya. Iya, ada cuman enggak Friendster se-hype tuh. sekarang ya. Iya, iya. Dulu belum MySpace ada. udah masuk kan? Friendster Belum ada. MySpace juga belum. Oke, belum. 98 Jadi belum. dulu tuh kita kalau cari MIRC. info nongkrong di distro gitu. Si Ramli Raja chatting dulu Iya benar ya. T5 tuh ya. Dulu itu. Oke, distro tadi. Iya, dari tongkrongan akhirnya teman kita Coki, dia gitarisnya Jolly Jumper ngerekomendasiin Ucai. Oh. Karena tetanggaan Coki Iya. itu gitu. Masih Sekarang satu komplek Coki juga kita. Coki ngapain sekarang? MC. Iya, si Tohang Bukan, dong. bukan. Ya. Par Dede dia sekarang. Jadi Par Dede Oh namanya. iya. Bukannya buat band baru Sonic Flow itu ya? Apa? Apa Coki tuh? Ballmeyer beda ya? Oh, beda. Beda Jam dong. Bros itu. Beda. Ya udah akhirnya ngejam bareng sama Ucai. Itu belum ada nama Rocket Rockers tuh. Oh. Jadi sambil latihan ya Ucai kasih referensi juga, ya kita kasih referensi ke Ucai juga. Ya udah karena si vokalis tuh kan frontliner ya. Iya. Jadi kita butuh image baru juga dan akhirnya nama Immortality President kok kayak berat banget gitu Berat buat ya. anak SMA yang baru lulus gitu. Akhirnya ya kita ganti nama jadi Rocket Rockers gitu. Oke. Oke. Tapi itu namanya jadi berkah ya. Iya. Iya, lumayan. Nanti Mantap. bagi-bagi dong kalau habis pengajian. Kalau jadi berkah. Berkat itu berkat. Cium-ciumnya bolak-balik ya. Gitu takut. Siap. Tapi emang gue ngeliat Rocket Rockers tuh emang gue ngefans juga. Ngefans tuh dalam arti kan Ini doa air. Doa lagi ya. Sepatu nomor berapa sepatu? nomor 42 saya Pak. Siap. Aman ya. Bagus. Enggak kira saya beliin dong. gitu. Gampang nyarinya kalau Gampang, 42. iya. Dari Rocket Rockers itu kan emang genrenya popang. Iya. Ya. Kenapa ke popang? Karena kan ada beda kan ya, banyak ada yang melodik. Terus Jadi kita tuh sebenarnya berevolusi juga. Pertama kali ada Dari simpanse ke Sama kayak ada. sama kayak Revolusi reptil ya, ya. berevolusi gitu. pertama kali juga pas ketika Immortality President kita ya melodicore. ya. Nah, masih melodicore gitu. Begitu masuk Rocket Rocker apa karena referensinya kan zaman dulu juga belum ada istilah popang kayaknya. Oke. Ya, media Rock, masih belum. rock gitu ya. Iya bilangnya masih ya. kayak melodi punk kalau nggak melodicore gitu. Punk rock kalau enggak melodicore. Kalau melodicore sampai akhirnya pas Rocket Rockers masuklah Blink waktu itu kan. Maksudnya bukan sebenarnya udah lama Blink ada cuman nge-hype-nya kayaknya baru sekitar 99 lah ya. 2000 ya. Ya, 2000. sampai awal 2000 sampai akhirnya ya media bikin kayak Green Day juga disebut popang. Nah, ya kan popang tuh ada dua kayak arti, ada yang nyebut popular punk, ada yang Oh iya. menyebut popnya itu popish, maksudnya lagunya lebih ngepop Lebih gitu. bernyanyi lah, lebih Ada dua bernyanyi. arti kan gitu. Iya. Nah, ketika masuk Blink-182 gitu ya kita juga kayak ya terserah lah orang mau nyebut Iya, apa gitu iya. sebenarnya kan. Tapi gitu. awal-awal tuh kita ngeklaim genre sendiri. Iya, Kita namanya college college punk. College Oke. punk. Ya karena kita anak-anak Masih masih kuliahan. Dan mungkin referensi musiknya juga dari anak-anak college kalau di sama kayak dari film iya, itu tuh iya, American gitu. Pie. Iya American Oh, iya. Pie, Scary American Movie gitu X ya. Samurai. Nah itu dia. Tarzan Enggak. X. Film bagus loh itu. Udah pernah nonton belum? Itu jadi itu mantannya Tarzan X itu. Iya, Jadi film-film si Jane. mantannya Tarzan. Mantan Tarzan. Iya. benar. Kalau itu X Tarzan dong bukan Tarzan Iya. X ya. Iya. Harus Kalau sekali kan saya mau ngebelokin lu kemana? bisa Iya, nih kalau iya. Tarzan X banyak berarti. Mantannya banyak. Oh Tarzan X ya, ya. Tarzan Iya, X iya. banyak. main Dan di tadi Romawi disebutin dia. nama Akang tadi ya bahwa itu zaman kuliah. Ya, ya. Pernah kuliah di mana saat itu? Pernah kuliah di mana? Pertanyaan lu kelasannya nggak lulus itu pernah kuliah di mana? Iya, iya. Emang lama sih dia kuliah. Selain kuliah di kampus. Pertanyaannya berapa lama kuliah? Berapa lama gitu bukan pernah kuliah di mana? Gitu. Salah Kuliah di saya. mana waktu itu? Saya itu kebetulan saya sesuai kebetulan dengan ya masuk. ya sesuai dengan genre musik ya. Oke. Saya kuliah di teknologi pangan. Teknologi. Iya. Oh, pangan. Berarti sekarang kaya antum Ji. Iya dong. Antum. Iya Ji. MBG. Saya, saya lebih ke MB Tech sih. Kulit jok. MBTech. Saya dulu teknik pangan Oh, Tadi pangan di mana? oke. di Unpas. Unpas. Oke, kalau Mas Bisma. Saya sesuai juga sama apa bidang yang saya geluti. Oke. Saya kuliah di Fakultas Ilmu Komedi dan Musik. Iya, oke. Pikom. Unpad. Iya. Di Unpad. Iya, iya, iya. Unpas juga. Unpad. Oh, Unpad. Unpad. Oke. Unpas, Unpad.
Unpar. Enggak dong. Enggak masih SMA. Kalau gue masih SMA. Iya. Sabar ya. Bener masih SMA. Sabar. lagi ya. Sabar. Nah, waktu gue SMA itu Evolusinya dari PAUD soalnya dia. waktu gue SMA itu gue jadi panitia ngundang Rocket Rockers. Iya. Oh dari panitia Iya. yang invite. Iya. Iya, jadi Ntar ada perjalanannya tuh. Terus dia Pensi. pasang-pasang apa gitu. Nah, ini Jadi, doa-doa. nah, ini gitu. didoain semua yang buat Rocket. Drummernya cabut. Keluar nih jammernya. Lalu Yes. langsung ya Mas Ozom ya. Di Unpad kuliah, di Unpas Dia kuliah. di mana dulu dong kuliahnya? Masih SMA. Masih SMA. Masih SMA. Iya, tapi 2000. pas kuliah dia daerah sini, anak sini. Kalau gue kuliah di Tangerang. Iya. Tangerang. Jadi Karawaci gue UPH. kuliah. UPH. UPH. Penguras harta. Nah, emang Penguras bener harta. habis kok hartanya. Tapi sampai lulus. Hampir lulus. Abang juga. Lulus. Oh iya. Berapa lama Jadi coba tanya? berapa lama? lama? Ya cukuplah 2 periode lah. Ya, 10 tahun. Nah, itu kuliah apa jadi Kalau presiden? saya konsisten dengan Q ya, tetap 9 saya. 9 tahun. Iya. Oh, wajib belajar. Wajib belajar. Mendukung Wajib program belajar. pemerintah. Iya zaman Pak SBY. Iya. Gue ngalamin 3 generasi soalnya. Jadi dia kuliah, gue SMP, gue SMA, dia kuliah. Iya. Gue kuliah, dia masih kuliah juga. Oh, disusul. Boleh. Lulusnya Kita hampir sengaja bareng. tungguin Ozom kok kita. Oh iya, biar nggak jauh-jauh itu banget lah. emang lagi ngebangun chemistry, Chemistry. Pak. Iya. Chemistry. Berapa tahun? 3,5. 4 tahun. Oh Pak. Pinter doi. Bukan pinter. Karena kalau lebih habis ya. Tambah habis Tambah duitnya habis ya. duitnya. Itu aja setahun harus bayar sendiri ya. Serius. Emang Repot bikin ya. perjanjian sama orang tua. Orang tua. Tapi dikasih jatah buat kuliah Parah harus ya. segini. Sama orang tua aja bikin perjanjian. Keren banget nih. Jangan lingkar jati dulu perjanjian. Waduh. Enggak, itu kan kalau kita ngomongin kampusnya UPH lah kan gitu ya. Itu emang lahap banget, mahal ya. Lahap. Udah gitu bayar sendiri katanya. Uangnya dari mana? Dari Manggung. ngajar sama manggung. Oh, udah gede banget nih. Gede aja nggak sih? Badannya. Nah ini. Nggak kan itu terakhir semester terakhir tinggal ngurusin skripsi Iya, dan skripsi lain-lain. juga. Jadi nggak terlalu gede ya. Oke. Cuman lumayan lah habis uangnya juga. Tetap ya. Tetap 4 tahun kuliah. Tahun. Dengan jadwal manggung udah padat banget dong ya. Wah, Iya. tiap minggu. Gimana ngaturnya? Nggak bisa Jadi ngatur. dulu tuh sering banget kalau misalnya Kalau saya jujur saya nggak bisa ngatur ya. Jadi makanya yang lama bisa aja dulu kuliah. ya. Kan dia 10 tahun gimana cara bisanya? Kan dia 10 tahun kuliahnya. kalau misalnya manggung tuh sering banget misalnya saya lagi ada jadwal kuliah, kita dijemput anak-anak tuh duluan nungguin di gerbang Unpad. Terus kalau misalnya Aska lagi ada kuliah, kita nyusul ke nungguin di gerbang Unpas di Setiabudi. Kok gue nggak pernah ditungguin gitu dari Lo kampus? jauh. Lo jauh. Ngapain kita Mantap, nungguin di Bos. situ? Udah gitu mahal sendiri ongkosnya. Iya. Berarti kalian ini dong. Apa? Sempet ini tren nitip absen gitu ya. Enggak ada ya. Kalau bisa nitip absen gak akan 10 tahun Iya. kayaknya. Iya sih. Itu. Kayak sih nitip ijazah. Kayak lebih cepet nitip ijazah aja kayaknya bisa nggak ya? 10 tahun. Iya. Akhirnya tuh bisa di ini ya, di manage sendiri ya. Ditanggulangi. Udah punya manajer kan? Udah. Saat itu ya. Itu lebih padat jadwal manggung, jadwal kuliah apa jadwal nganggur? Pokoknya dulu tuh kita punya prinsip yang penting jadwal band jangan sampai jadwal kuliah jangan sampai ngeganggu jadwal ngeband. Iya sih, benar. Iya, makanya jadi 10 tahun ya. Karena kan kalau kuliah kan mengeluarkan duit. Kalau ngeband kan dapat duit. Oke. Masa kita harus ngambil yang Harus ada keluarin prioritas duit? lah hidup Iya, tuh. harus yang ngasih duit dong. Ngapain? Ya kebalik ya. Benar bersesat sih. Pak Haji, diminum dulu Pak Haji. Ya Ji, Bener, gitu. Panadol Ji. Anak agak haus nih anak. Iya. Bip. Yang lari cepet itu tau gak lo? Tahu itu mah. Apa roadrunner? Itu. Tua berarti. Bukan main parah, Pak. Iya, parah. Di saat kita bersama Lagi. di manggung, Ya. di kuliah dengan memilih prioritas, Ya. udah dapat bayarannya. Ya. Biasanya masih muda begitu, buat apa? Saya lebih milih BCA prioritas. Iya. Oh udah ada ya? Ya udah dong. Enggak tahu. Udah. Belum mampu juga sih. Enggak mampu. Saat itu udah pasti sama kayak Ozom juga. Apa tuh bayaran kuliah? Ah, yang bener. Beneran. Serius tuh. Beneran dulu tuh waktu 2000-an tuh papa udah mulai pensiun kan. Ya udah dipakai ongkos kuliah untuk
bayaran semesteran juga. Jadi dulu tuh saya tuh kalau misalnya kuliah tuh disebut rajin lah ya, tapi begitu udah harus skripsi, wah udah ditinggalin. Jadi tiap semesteran bayar terus sampai akhirnya ya itu 10 tahun gitu. Dulu tuh habis semesteran. Ya. Iya. Tadi menarik juga tuh. Papa pensiun. Iya. PNS. Mama arisan. Kayak lagu. Gak ada lagi yang bisa jadi perhatian. Iya. Berarti bokap itu dulu emang pensiunan apa TNI? Di PNS. Oh PNS. Iya, Oke, pariwisata. berarti uangnya untuk kuliah. MBG ya. Enggak, belum ada. Gitu. Kalau Apa beli alat juga paling ya? Beli alat. Alat bantu saya. Aliong. ABS. Pil biru. Pil biru. banyak tuh ya. Banyak tuh. Iya. Dokter Sakti tuh. Senin tuh sih. Berapaan sekarang ya? Berapaan sekarang? 25. Tergantung. Pelanggan. Beli berapa spotek apa itu? Buat tuh kuliah. Iya. Kalau antum Ji, Apa? di saat dapat uang manggung kan masih muda kan masih Kalau saya alhamdulillah kan karena saya PNS juga sama. Kan kalau PNS itu ada tanggungan ya. Kalau 2 anak masih sampai umur 20 berapa? Kuliah nggak sih? 21 kalau nggak salah. 21 ya? Kalau nggak salah kalau nggak saya zaman dulu. Jadi untuk kuliah masih dibayarin. Saya nyicil buat beli rumah. beli rumah. Rumah Barbie dulu ya. Beneran. Tapi saya tahun Ada kloset beres SMA nggak terlalu lama beres SMA. Ya kuliah-kuliah awal lah. Ya udah punya rumah alhamdulillah. Itu. Iya benar. Wih gila. Serius nih ya. Saya bisa masuk Rocket Rockers sekali ya. Mau beli rumah. Iya betul. Jadi kru juga apa-apa ya. Iya. Karena emang ya lumayan lah dari manggung kan dulu rumah juga gak mahal banget. Kan paling cuma harganya. Ini jujur ya, harganya cuma 175 juta dulu. Berapa? 175 juta. Oh iya sih. Daerah mana bang? Antapani itu tadi. Oh Antapani. 175 juta, DP-nya cuma 30. Flat tuh. Apa? Dicicilnya 5 tahun. Cuci 5 tahun. Abis ini lu mau beli. Hah? Abis ini mau beli. Udah enggak ada. Udah enggak ada. Beda dong. Ada, sekarang. beda. Sekarang udah 10 kali lipatnya. 10 kali lipatnya. Alhamdulillah. Jadi kalau saya emang pertamanya yang fondasi lah itu maksudnya. Iya lebih ke situ gitu. Kuliah 10 tahun, 4 tahun wajib 9 belajar. Wajar. Emang disupport sama orang tua. Di bermusik gitu. Kalau gue nggak mungkin nggak disupport soalnya Oke. kuliah musik. Kan kuliahnya musik UPH-nya. Oh iya. Di UPH musik. Jurusan? Pas 6 SD, Iya. saya tuh ke musiknya udah kelihatan gitu sama papa tuh. Jadi udah. Kelihatan Jadi apanya? papa support, mama kurang support lah. Mama arisan tetap. Tadi terus papa kerja mama arisan pensiunan sekarang papa support mama tetap masih arisan Iya. juga. Tapi begitu si Rocket Rockers bisa apa ya bisa ke jalur Menghasilkan. profesional dan menghasilkan dan akhirnya disupport. Gitu. Karena menghasilkan itu ya. Iya kan mau nggak mau ya mungkin orang tua juga khawatir nih kok main band terus gimana pembuktiannya seperti apa. Ya alhamdulillahnya Rocket Rockers umurnya 3 tahun dari 99 ke 2002 udah punya album sendiri. Alhamdulillah udah bisa promo ke radio ke TV iya, dan akhirnya kita bisa membuktikan. Effortnya gimana sih dari bener-bener Bang itu ada tulisan. Iya ada tulisan. Iya ya apa udah baca kok. stay on klinik. tolol. Stay on topic tol. Stay on klinik katanya. Stay on klinik. Ikang Fauzi. Ya effortnya ya gitu. Ya kuliah harus tetap kuliah terus ya jangan ya itu pesan dari orang tua ya jangan sampai apa si kuliahnya Jangan sampai narkoba ya. Sama seks bebas sama seks jangan bebas. sampai narkoba jangan sampai kuliahnya keteteran dan akhirnya kan keteteran juga gitu Pasti. tapi ya berjalan akhirnya bisa dilihat juga hasilnya seperti apa dan akhirnya disupport. Jadi kalau sebenarnya kalau setelah kesininya gue lihat dulu manggung ganggu kuliah tuh enggak sih sebenarnya ya. Soalnya manggung tuh kalau enggak Jumat Sabtu Minggu. Malam Terus lagi. udah gitu Iya. misalkan Senin lah pulang dari mana gitu. Bisa bolos Senin doang. Kalau gue ganggu Zom karena gue Sabtu masih ada kuliah. Serius. Nggak, di saat Iya itu kalau Bapak komunikasi kelas jarang karyawan. banget weekend. Benar, Weekend benar. jarang banget kalau Zaman komunikasi. umuran saya masih ada kuliah Sabtu. Zaman gue kuliah juga masih Sabtu. Oh. Iya. Tapi Nggak cuma ada sih. yang 2 SKS gitu Iya kan. 2 SKS, sedikit-sedikit 1 kan. SKS. Kalau gue yang pentingnya tuh Nanggung tuh. Dulu tuh yang pentingnya banget hari Sabtu tuh. Sabtu jam 7 pagi 9 pagi itu yang pentingnya banget buat kelulusan. Ya. Agama ya dulu. Enggak, bukan ada. Oh bukan agama yang penting. Makin gitu. Diartiin agama gak penting. Parah banget. Framing. Stay on topic. Stay on Stay on topic. Hai, nggak boleh. Baik lagi sekarang berarti ke
lompat ke 2017 kan Rocket Rockers ngeluarin album Cheers from Rocket Rockers. Rocket Rockers itu kan kolaborasi sama beberapa musisi ya. Ya, bukan kolaborasi. Mereka mengcover lagu Iya Rocket Rockers tuh. ya. Itu kenapa bisa buat album gitu tuh? Karena kita pengen ada album tribute tapi gak ada yang bikin-bikinin, ya udah kita bikin sendiri aja. Oke. Nanti gimana prosesnya sampai bisa ketemu sama banyak-banyak musisi? Kan kebetulan enggak kebetulan. Kalau saya ke kota mana biasanya kalau saya tuh orangnya sering main lah. Maksudnya beres manggung, nongkrong, Oh, ngopi. pantes suka hilang ya dulu. Iya dong pasti. Jadi ngopi di ngopi di sini ngopi di sana, kenalan sama band ini. Nah, sampai akhirnya ketika kita mau bikin itu, saya kayak inget temen saya, jadi kita pengennya ada dari beberapa kota gitu, nggak yang di Jakarta, Bandung aja. Nah, saya ingat-ingatnya di Malang ketemu siapa nih? Oh, ada ketemu namanya Cewek cantik nih. Bukan. Iya, ketemu sih waktu itu. Ketemu langsung. Mana belum ada aplikasi hijau lagi. Oh, nggak pernah. Kalau saya langsung face to face. Sorry. Pakai laser. offline. Terus ya saya ada dari Malang ini Good Boy Jimmy namanya. Oke, saya inget nih. Kontak. Dari Lampung ada ini kontak gitu. Mau nggak ngisi Rocket Rockers dari Kalimantan? Siapa ada Murphy Radio gitu. Oke. Murphy Radio saya kontak juga gitu. Nah, akhirnya ya udah mereka pada mau. Ya udah kita paksa buat membawakan lagu-lagu Rocket Rockers. Seakan-akan mereka itu ngefans ya seakan-akan gitu. Iya, fans gitu. Sama Rocket Rockers senang banget padahal ya. Mereka udah telepon ditodong kan mau nggak mau ya. Iya. Ya udah. 2017 kita mau ulang tahun yang ke-18 itu tuh. Iya, kan. 18 ya. Jadi konsepnya tuh di Cheers from Rocket Rockers tuh ada 17 band nge-cover lagunya Rocket Rockers dan Rocket Rockers nge-cover satu lagu orang. Iya, Malik ya. Iya, Malik betul. Denny Malik. Denny Malik. Jalan sore. Jalan sore. Abdul Malik ya. Tambah jadul. Ini gue pengen nanya juga menurut POV-nya. Dari tadi udah nanya kok. Iya. Udah kan dari tadi jalan-jalan. POV antara definisi cover dengan tribute tuh. Iya. Ada orang banyak salah, mungkin ya keliru ya. Iya. Lu pernah dikecam kan? Cover Apa tuh? Antara cover dengan tribute tuh. Iya. Misalnya orang kalau nggak cover itu kan berarti gue misalnya nggak cover lagunya Rocket Rockers. Iya. Nggak cover itu dia dengan gaya gue. Iya. Kalau tribute tuh berarti ya benar-benar pure, tidak diubah-ubah tuh. Nah itu menurut POV dari Rocket Rockers ada nggak definisi sendiri antara cover dengan tribute? Perbedaan gitu ya. Enggak Dari album pertama yang Rocket Rockers lakuin bukan tribute berarti cover ya. Soalnya kan di album pertama kita nge-cover lagunya Pure Saturday yang Enough. Terus di album kedua kita cover Pesta gitu lagunya Alpha Singers. Jadi kalau tribute tuh kayaknya untuk jarang banget ya kita manggung di tribute. Kadang saya juga nggak ngerti ya tribute tuh. Saya juga kalau saya jujur ya nggak tahu ya cover tuh sama tribute tuh bedanya apa dan nggak mau ngambil pusing juga sih. Cuman kalau tribute tuh kayaknya lebih apa ya? Lebih Kayaknya, sopan kayaknya. Iya, terus kayak esensinya nggak boleh hilang banget gitu kalau tribute. Iya, betul. Jadi nggak boleh yang seenaknya dia yang kesakralannya tuh kayak dijaga gitu. sakralannya harus tribute dijaga. tuh. Tapi kalau cover sih kayaknya ya gimana bebas caranya aja si gitu. kreatifnya si gitu. band itu bisa kreatif. Gimana caranya si band yang di cover tuh jauh beda sama. Nah malah kalau cover kadang-kadang gitu kan lebih jauh gitu lah. Nah Rocket Rockers sendiri ada di posisi Bertiga. Rocket bertiga tuh ada di Rocket posisi Rockers bukan Rocket. Rocket Rockers. Rocket Rockers tuh ada. R ya bukan T depannya tuh bahaya. Iya pakai Rocket Rockers itu Susah ya. Dia ngerem. ambil napas saya Pak. Ini perut ke kalian. Di saat ada di posisi mana nih? Nih ngomongin apa udah lupa lagi. Apa tadi? Tahu. Zin. Kenapa jadi yang kenapa jadi Manggung tadi. Pengalaman. Oh ya pengalaman. Kalau Ozom Pengalaman spiritual. Ozom lu ada apa tadi lupa lagi Ozom? Jadi waktu pengalaman manggung di Semarang waktu itu ingat. Tiba-tiba lagi beres lagu agak hening, simbal bunyi pas gitu. Oke, terus Ternyata ada batu lumayan kayak apa pecahan bata gitu. Buset. Kena simbal, untung bukan simbal sendiri ya. simbal Belum panitia. di endorse. Pecah simbalnya sobek. Waduh. Jadi kebayang kalau kena Iya benar sih. muka Iya. Sayang tambah batunya. tambah Sayang bengkak ya. batunya. Ya udah tambah bengkak tuh muka tuh. Kasian ya. itu doang sih. Yang sama diludahin pas di Makassar. Iya. Masuk kan
antum di belakang Ji. Iya, Ucai. dia- Ucai. dia- Oh, Oke. Dia cuma ketawa doang deh. Ngeselin ketawanya. Kenapa pas di ruang ganti tuh yang ijo-ijo gitu. banyak. Banyak. Jadi yang ngeludah tuh bener di Nah. tangan dulu baru dilempar. Oh itu jorok. Terus sama dia diginiin. Jalanin. Sama Ucai Gua nekan Bang Iya, orangnya Bang. iya. Ada juga yang pakai helm dia lupa ngebuka ludah sendiri. Balik deh. Loh di kacanya. Masih ada visornya. Kena deh. tapi mau itu jijik banget sih. Iyalah. Gua aja gak ngerasain ngebayangin. Itu Terbalik. Dulu Gua kita aja belum nggak bawa bayangin ngerasain. kameramen ya. Bukan ngerasain, Belum ada bayangin. kameramen ya. Itu belum itu ada fotografer cuman ya. Belum ada kamera sih dulu. Belum- Kameramen belum video. Belum ada kamera. Oh, Itu iya. zaman apa ya belum ada kamera ya? Masih video kasih itu. Iya. Apa namanya? Handycam. Aduh. Kalau Mas Bisma. Kenapa? Yang gimana berkes- experience-nya? Yang berkesan dulu tuh 2003 ya pertama kali ke Nggak tahu. Bali itu. Nggak tahu. Ya 2003 deh. Kemana? Ke Bali. Oh ya ada 23. 2003 ya kan itu pertama kalinya Rocket Rockers manggung di Bali. Budgetnya juga masih terbatas lah ya. Jadi budgetnya Boleh dibocorin nggak? Itu ada saudara saya. Oh iya. Oh, Saya iya, ikutan iya. aja. Saya lah. Saya anak Malabar. Oh. Pasar Malabar. Iya. Semuanya ya. Apa? Jijian. Lata. Apalagi Bang? Hornian kayaknya juga dia tuh. belum keluar itu. Lanjut. Dulu budgetnya lupa saya tapi yang pasti harus pakai nggak bisa pakai pesawat lah budgetnya. Dan otomatis ada 3 band dari Bandung tuh ada Rocket Rockers, Burger Kill. Bahamas. Sama Atau dua? Bakekok. Oh dua band. Dua band. Belum ngomong anjing. Jadi udah jalan darat hampir 24 jam ya dulu ya. Iya, iya. Ya udah nyampe sana tuh bener-bener panggungnya tuh konsepnya tuh emang keren banget. Kita manggung di Pantai Kuta di pinggir pantai banget. Jadi beres manggung udah langsung anak-anak langsung jebur aja itu waktu Di laut sunset. juga banyak ikan-ikan telanjang ya. Iya benar. Iya benar kan? Iya benar. Panjang benar. Itu lumayan berkesan lah itu pertama kali manggung di Bali. Oke. Kalau ente Waji. Saya pertama manggung di Eropa ya. Oke. Ini dia. Beneran. Iya. Jadi kan biasanya cuman kayak ngeliatin aja, misalnya kayak All Time Low, Blink. Oke. Manggung tuh di depannya cewek-cewek yang teriak-teriak terus yang buka apa gitu. Buka usaha. Buka usaha, buka warung. Itu ada tuh kalau di depan Iya, ada. Blink manggung tuh di depan buka warung. Waru ya. Open boot lah ya. Waktu itu juga ada yang buka warungnya cowok tapi buluan. Bulunya dada-dada. Ya kan kayak gitulah jadi Itu kayak negaranya apa? Berlin waktu di Jerman. Oke. Di Jerman. Jadi ngebayangin kan, wah ternyata pas di situ tuh bener gitu kejadian juga. Walaupun kita kan pertama kali main di Berlin, gitu, pertama kali apa namanya, mereka juga nggak tahu kali lagu kita ya, gitu. Karena emang kita juga baru rilis juga lah, nggak beberapa album juga 2012 berarti berapa album kita? 4. Oh, udah banyak ya berarti. Ya. Banyak. Tapi kan orang Jerman nggak tahu lah siapa kita gitu. Tapi siapa tahu Ragil tahu. Siapa? Mas. Ya, beda. Enggak ada temen gue di Jerman. Nah, Tukang ketoprak. tapi benar gitu di depan tuh cewek-cewek yang emang Tinggi-tinggi ya, emang cewek-cewek misterius yang gitu tinggi. terus yang kayak seakan-akan gitu tuh kayak wah udah rockstar banget gitu. Padahal kita pendek banget di sana. Asia banget. Jadi kan mereka kita di badan. bawah panggung sama kita di atas panggung tuh sama ya tingginya. Serius. Kan Jerman kan hitungannya orang-orang tinggi-tinggi kan. Nah terus beres kita manggung tuh mereka ngajak ngobrol gitu yang langsung wah nice show gitu. Hai. Berarti habitnya beda nggak penonton sini sama penonton luar? Beda ya? banget. Apresiasi dia lebih ekspresif, gitu, lebih apresiatif juga gitu. Terus ketika misalnya kita soundcheck tuh, Iya. kan kalau soundcheck biasanya ada kayak MC di sini kan ada mama games apalah games Enggak, saya mau nanya. gitu ya. Enggak, saya mau nanya. MC mana? MC mana yang begitu? MC Kampung Kobak itu. Ada MC anjing. Ya maksudnya kayak gitu kalau di sana kan ketika kita ngeset tuh nggak ada MC jadi bener-bener Langsung aja. hening gitu. Dari flow. Dan Jadi mereka pun mereka nggak tuh peduli. langsung balik badan, mereka kayak ngobrol itu biarin aja Beli soundcheck. minum, beli apa gitu bener. Begitu kita udah mulai bener, mereka baru balik lagi terus baru pay attention lagi gitu, baru gitu. Dengan sendirinya itu ya. Iya Iya, gitu. Itu Nggak- di umur berapa bang? Maaf. saya 2012 itu berarti umur 21. 21. 31 sorry. 31 ya. 31. 30-an. Di umur situ
ada nggak? Maksudnya nggak apa-apa kita bocorin nih. Iya, Dalam iya, arti nggak apa-apa. siapa tahu dari masing-masing personel itu ada rasa star syndrome-nya. Enggak. Mungkin kan buat pembelajaran juga nih buat band-band yang baru. Pasti ada rasa itu tuh. Wah, gue udah mulai naik nih namanya nih. Ketika gue ada rasa itu, gimana caranya gue untuk ngilangin itu? Dari awal Sholat kayaknya. sih ya, lebih ke sholat. Perbanyak istighfar gitu Istighfar. ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya Tapi wal nggak tahu mursalin. ya, mungkin kenapa kita ya bisa ditanya lah ke Rocket Rock Friends atau ke band-band lain. Kita tuh selalu ketika beres manggung tuh mingle. Biasanya kita Baur. ada tradisi kita datang ke merchandise biasanya. Booth merchandise Booth kita. merchandise. Officialnya. Official, jadi ketemuan Rocket Rock Friends atau ketemuan siapapun yang pengen foto atau sharing atau dan lain sebagainya lah gitu, atau mau ngasih amplop kayak kita. Iya. Kali aja dia punya amplop bagus. Ya, bagus. Nah, Atau ada yang jualan amplop kayak waktu dulu itu kan. yang di kota itu yang jualan amplop. Jadi makanya kayak nggak ada gap lah gitu sama fans, sama band-band lain juga gitu. Makanya kita nyebutnya fanbase Rocket Rockers itu Rocket Rock Friends, bukan FBI ya. Kan iya. fans Fans berat berat Inu Inul, gitu iya, bukan. Jadi benar. nggak ada kata-kata fans tapi katanya tetap friends biar kita tetap sama aja kayak temenan biasa gitu. Berlaku kok sampai sekarang juga ya. Kayak Berlaku. kemarin saya mudik ke Ciamis juga ada Rocket Rock Friends Ciamis yang datang aja silaturahmi. Kalau misalnya saya ada keluarga yang ada berita duka, mereka nyamperin juga. Udah jadi kayak apa ya, saudara aja gitu. Iya. Saling support. Gitu. Ada ini juga nggak worst case dengan Skenario. panitia? Misalnya satu case-nya misalnya Rocket dibayar. Rockers ini satu nggak dibayar, atau yang kedua misalnya Acara telat Rocket gitu Rockers ya. sudah pernah ngerasain udah di DP, kita ada gangguan nih, Ya. akhirnya nge-cancel. Oke. Sering kali. Kalau dari kitanya ya, misalnya kita udah di DP terus kita cancel. Jadi ada kasus gini. Saya tuh 2019 itu kena sama kayak Omes lah. Pita suara saya itu rusak. Oke. Jadi waktu itu saya pengobatan 2 bulan saya nggak boleh ngomong. Beneran. Ini MC-nya. Nah, saya MC-nya waktu itu makanya boleh ngomong. Jadi, Kata dukunnya nggak boleh ngomong selama 2 bulan. 2 bulan saya nggak boleh ngomong. Sementara udah ada jadwal, Oke. ada jadwal manggung. Tapi kan ya kalau di cancel, kita cari cara dulu aja gimana. Nah kalau misalnya teman-teman ada yang tahu band Hula Hoop namanya. Dari Bandung. Oke. Nah itu lumayan lah kalau di Bandung, lumayan ini juga lumayan ada namanya lah ya. Karena ada namanya Hula Hoop. Oh iya. Kalau nggak ada hamba Allah. Nah waktu itu karena saya nggak bisa nyanyi nih, vokalisnya itu yang kebetulan sepupu saya dan katanya suaranya mirip, saya jadiin vokalis. Edisional. Nah, Tapi tapi- penonton tahu, panitia tahu. Dia tahu skenario-nya kayak gitu. Ada kasus seperti ini, ada kasus seperti ini. Dan tapi saya tetap main tapi di atas panggung doang, tapi nggak nyanyi gitu. Oh, tetap ada kehadiran antum ya, Ji. Ada, Iya. tetap ada gitu. Itu nggak kecewa lah dalam arti Iya. penonton. Iya, ada 2 gigs ya waktu itu ya, ada 2 show, Iya, ada 2 di show. Bali waktu sama itu. di mana Di ya? Bali Bandung? sama di Bandung. Di ujung Berung dulu. Itu apa kakak? Sepupu ya? Adik sepupu. Adik sepupu. Tapi dikasih juga adik sepupu budget itu. Iya, Nggak iya. takut Aduh, Ya, Budget nanti lah keluarga. senior. 2M ya. 2M, makasih Mas gitu kan. Keroyokan juga. Ya kayak gitu sih paling itu yang case yang paling agak serius itu ya. Ada juga Ada juga, apa? 2000 berapa ya waktu kita manggung di Jakarta. Aska tuh berangkat dari Bandung tuh dia udah nggak enak badan, udah sakit, soundcheck juga udah pakai hoodie, habis soundcheck ke transit di hotel, manggung juga maksain manggung. Saya periksa dulu ke sempet rumah periksa sakit. siangnya ya? Ternyata Trombosit udah trombositnya drop 34.000. Oh DB. DB ya udah maksain manggung sekuatnya Aska, pulang beres manggung nyampe Bandung udah langsung diantar ke rumah Bis sakit. langsung ke rumah sakit. oke. Pulang dengan keadaan diinfus ya. Infus. Pakai water infus. Oh, enggak. Enggak dong. Canon ya, lebih ke Canon. Pakai timun. Timun suri, lebih ke timun suri digantung, yang gede tuh coblos itu. Iya. Itu paling beberapa word case ya, mungkin kalau dari pihak penyelenggara yang belum bisa memenuhi kewajiban ya ada beberapa, tapi Pernah bawa motor kita, pernah bawa efek. bawa efek juga. Ya, ada Pacar ya. orang doang yang belum pernah kita bawa Nah ya. itu dia, bahaya itu. Iya gitu. Kalau dari POV lu Bang? Apa? Dari POV lu ada
Sama lah. Sama Kan ya? satu band. Oh, iya. Kalau Kalau siapa beda- tahu ada ingatan-ingatan yang berbeda yang diingat. Nggak ada sih. Nggak ada. Itu aja ya. Paling kita nggak jadi manggung di Amerika. Amerika. Ya pokoknya gitulah. Jadi Amerika itu sebenarnya Enggak, bukan ini tadi. ya apa-apa gua aja yang Oh, iya. ngomong ya. Oke. Kan saya biasa merangkai kata. Oh iya, Oh, bener. iya. Siap. Jadi kalau buat kita sebenarnya Amerika tuh jadi tujuan juga ya, karena kan musik kayak genre kita tuh gede lah di Amerika Iya. gitu ya. Tapi melihat keadaan sekarang kayaknya enggak lah, ke Amerika ngapain sih. Benar. Kayaknya bukan suatu impian lagi pergi berangkat tur ke Amerika. Bukan impian lagi. Ada hal buruk di Amerika yang dilihat. Kan nggak jadi berangkat. Nggak jadi berangkat. Nah jadi sebenarnya bodohnya itu adalah begitu kita di reject, bukan di reject ya, ditangguhkan. Jadi kita masih punya waktu sebulan sampai keberangkatan kan. Oke. Nah itu mepet sebenarnya. Tapi kita cuma sisa 2 minggu lagi mau berangkat. Oh, Jadi nggak keburu iya, gitu. Nah, terus ngurusin itu tuh 3 mingguan 3 lah minggu, katanya. Oh nggak keburu, ya udahlah. Akhirnya beres dari situ kita ngebubur di Gambir. Oke. Nah Terus waktu itu tuh ada bapak-bapak ya. panjang. setelah berapa Pakai kemeja biru. setelah berapa tahun lewat kita ketemu Mas Kolil. ERK juga berangkat ke event yang sama. Terus kita bisa kok, jadi kita ngajuin email lagi ke si embassy-nya. Embassy. Jadi kayak kita dibayar segini hanya untuk transport bla 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 bla. Udah keluar visanya. Jadi semudah itu. Tapi kita terlalu cepat Menyerah. menyerah. Ada tembusan-tembusan yang harus Itu dilakukan banyak lah. tuh Iya, tembusan. Jadi belajar maksudnya banyak Nggak cara pakai lain. sayap soalnya. Nah, sebelum kita ke single 3 ya Iya. dari RR Ya. mengenai soundcheck nih. Mungkin banyak yang belum tahu juga. Kalau RR itu Soundcheck atau check sound? cek saldo kali ya lebih enak. Ya. Ya. Untuk cek saldo lebih enak. Ya anjing check sound. Kombrang. Untuk soundcheck itu biasanya kalau RR itu emang sejam sebelumnya, 2 jam, sehari sebelumnya tim yang Enggak, kita selalu soundcheck sendiri. Masih. itu Bareng-bareng sih. jangka waktu Nggak berapa sendiri. lama sebelum perform? Sedikasihnya panitia ya, kita kan Iya, bukan Noah. kita mah bukan, kita ngerasa kita bukan dewa juga ya. Jadi dikasih panitia kapan ya udah kita jalanin aja. Ribet nggak? Enggak. Hal yang pernah ditemuin ribet saat soundcheck, ada yang kurang ini. Yang ribet tuh kurang band-band itu. lain biasanya yang suka ikut-ikutan soundcheck. Siapa? Ya? Ya banyak lah. Pernah nggak? Ada- Dulu nggak apa-apa cerita aja Boleh. dikit ya. Iya. Gue pernah ya omong-omongan juga sama manajernya Malik dan Esensial gitu, karena efek lale yang segede kulkas 2 pintu itu nggak mau dipindahin dari panggung. Gak kan mau main ya. Gitu. Jadi kayak ini nanti kalau keinjak nggak boleh ya. Ya gimana orang ngalangin? Iya. Gitu kan, Nah itu kayak pas kejadian simbal gua kena batu di Semarang. Ingat? gitu. Tapi kesininya kenal jadi ya udah. Iya kena, tapi kan terus sama siapa lagi lah band yang ada lah, maksudnya kita lagi soundcheck terus dia tang tung ceng. Terus Ada bilang, aja. Lah, apaan Yang gak sih?" respect lah. Oke. Gitu. Sebenarnya bukan Sama Slang juga kita pernah nih, kita lagi soundcheck di TV di Trans kalau nggak salah, ulang tahun Trans, kita lagi soundcheck, dia ngecek gitu. Bareng. Teknisinya gitu kan, jadi kayak sebenarnya bukan pemain bandnya ya. Bukan pemain tapi bandnya, teknisinya. teknisi. Mas. Gitu. Tapi sejauh ini overall aman lah ya. Overall aman, walaupun kalau Slang kita belum kenal ya sama Slang. Iya. Mungkin nanti Kenalan kalau dulu gitu, Mas Bim waktu itu tuh teknisi lo nih ya gitu. Gak juga sih. Lanjut Nah, sekarang berarti ngomongin ke single terbaru dari Rocket Rockers, Iya. judulnya Yang. Yang Ini kan lagu religi pertama ya. Iya, Gua baca dari di dunia transkripnya. Di dunia bener. yang judulnya yang judulnya Yang. judul belum beres itu. Beda. Ini pakai G sih ya belakang. Iya, Iya. itu. Kalau pakai K beda lagi. Oh iya. Cover itu kalau jadi. Itu jadi cover. Jadi lucu tuh lagunya. Jadi Welly itu ntar. Eh. Itu berarti yang buat Mas Aska. Nah, jadi ini itu ada keunikan tersendiri di lagu yang ini. Jadi lagu yang ini adalah lagu yang emang nggak sengaja saya Inisiasi ya. cetuskan. Iya. Ketika kita pertemuan awal tahun 2026, biasanya awal tahun kita selalu ngobrol tuh ada Plan ya. evaluasi Nananini lah gitu ya. Evaluasi Nananini tau gak? Apa? Evaluasi Nananini. Enggak tahu. Emang nggak tahu, saya juga apa. Terus sampai saya nyetus kayak kita bikin, karena udah bulan puasa nih, kita bikin lagu religi aja yuk gitu. Wah yuk, anak-anak semangat kan gitu. Tapi saya nggak mau buat. Lah kamu gimana, katanya nyetusin tapi Kita gua kasih ke mau buat. Apoy aja. Cuma bikin PR aja gitu ya. Nah, saya tuh
karena pengen yang agak uniqueness-nya ada gitu ya. Sementara kan kita semua kan muslim nih. Nah lagu ini tuh yang bikinnya additional gitaris Rocket Rockers yang agamanya Kristen. Noni ya. Noni. Belanda ya. Non Islam maksudnya. Iya gitu. Dan yang bagannya dia yang bikin gitu. Ada beberapa liriknya dia bikin. Saya yang menyempurnakannya aja lah gitu. Maha sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Allah Subhanahu wa taala benar. Gitu. Jadi lagu ini ya prosesnya cepat banget. Terus secara basic songwritingnya itu Samuel namanya ada gitu. Saya ngelengkapin jelas sama anak-anak. Gitu. Iya. Berarti penyiptaan lagu ini berdasarkan keresahan dari Mas Aska sendiri atau enggak? Sebenarnya ngelihat dari kondisi sosial sekarang lah gitu ya. Dari yang mulai anak-anak anxiety, yang banyak anak-anak banget yang mental health issue yang digoreng di sosial media gitu. Iya, gitu kayak ya mengakhiri hidup gitu-gitu. Terus GERD itu salah satu banyak masalah yang jadi bikin kemana-mana gitu kan. Gitu. Nah dari situlah saya juga tahun kemarin sempat kena GERD juga dan itu ngerusak segala macem lah gitu. Nah dari situ makanya dibikinlah lagu yang ini gitu. Yang emang isinya kayak positif vibe aja ketika lu mengalami yang hal seperti ini, tenang kok masih ada yang di atas yang bisa nyelamatin kita gitu lah. Boleh dibocorin nggak liriknya? Apanya? Lirik favorit begitu deh. Lirik favorit itu kalau saya ya, ya di pertama sih lirik depannya tuh apa lirik depannya? Kok saya lupa ya? Saat. Oh ya, saat sulit mulai melanda dan ketika dunia tak baik-baik saja, cukuplah kau yang melindungi penolongku dalam duka dan derita. Jadi ya ketika lo ngerasa gak punya siapa-siapa, ketika lo ngerasa lagi ada di titik terendah gitu, masih ada yang di atas kau yang nemenin. Tuhan lah ya. Masih ada Allah yang nemenin lo gitu, yang bisa jadi penolong gitu. Kalau dari Antu sama juga. Enggak ada part pra-chorusnya yang benar-benar simple tapi benar-benar dapat jelek banget lah buat saya gitu. Ada yang liriknya tuh bukan karena kuatku tapi kebesaranmu. Jadi jangan pede lo bisa menghandle masa lalu tuh gara-gara sendiri tapi sebenarnya pertolongan yang di atas. Bener. Kalau dari sama. Nah itu pemilihan metafornya kan mungkin sederhana ya. Sederhana kan metafornya. Untuk secara metafor itu sendiri pernah nggak sih mau bikin Rocket Rockers ini RR ini pakai metafor yang lebih sulit atau apa? Nanti kita coba collab sama Indra Frimawan ya. Dan Cak Nun sama Cak Nun. Cak Lontong juga gitu. Cak Lontong juga iya sih. Diksi-diksinya aneh-aneh gitu kan. Sebenarnya Rocket Rockers dari dulu malah lebih parah ya. Kita tuh nggak pernah nyebutin kata cinta. Tapi cinta itu selalu diganti misalnya kayak simbol hati. Itu cinta. Terus kayak apa lagi kita nyebutin cinta tuh ya? CINTA. Iya. Itu ATNIC kita balik. Lirik cinta pertama Rocket Rockers tuh di Rumit kemarin yang kita cover juga. Dari antum bertiga nih yang kira-kira punya metafor, kayaknya gue ngerasa lebih punya metafor yang lebih nih daripada yang lain nih, ada nggak? Pemilihan katanya kadang lagi nongkrong nih, wih, lu yang sering nemuin metafor-metafor di luar Nurul? Enggak sih. Yang lebih itu metamorf kali ya. Metamorfosis gitu sih. Kupu-kupu. Meta AI paling. Enggak ada sih kita kalau ngobrol gini mah enggak ada, kita enggak pakai metafor, ngobrol pakai metafor kayak ribet banget sih. Kayaknya tapi Gen Z sih banyak sih kayaknya. Iya. Kan kita bukan Gen Z. Iya, ibaratnya dalam arti malas mikir sebenarnya. Malas mikir. Enggak pengen keren-kerenan juga kita mah. Udah keren. Langsung aja ngapain. Katanya, kata mama aku. Gue. Ya kata anak ya. Tapi bener kan kalau anak-anak sekarang itu banyak yang kayak kadang tuh suka dengan metafor-metafor yang iya benar. Ya kalau kita mah straight to the point, makanya lagu dia tuh. Saya bikin lagu dia. Liriknya kan enggak macem-macem. Iya. Dan dia telah berubah tak seperti udah aja goyang. Dan dia memalingkan wajah tak mau lagi enggak yang tiba-tiba jadi Afgan. Enggak yang dunia pun serasa dibalikan telapak tangan oleh kehidupannya. Enggak gitu, enggak biasa aja. Berarti kan di lagu yang ini kan kolaborasi sama Rian Eki
Pradipta ya. Enggak kolaborasi. Jadi Yang diproduserin. Iya, dia produserin. Dia Itu gimana sih saya produserin. bisa sampai diproduserin sama Rian? Alhamdulillah di single yang terbaru ini kita join sama record label baru, ada Semesta Record namanya, dan di dalamnya ada Rian juga, ada Rian Masif juga gitu. Dan ya alhamdulillah sih, maksudnya ada insight baru ke Rocket Rockers tentang musik, ada insight baru tentang mixingan, masteringan. Ya, dia karena kan walaupun kita bandnya lebih lama dari The Massive, tapi dia lebih hitungannya lebih di industri itu lebih Ya kayak ada POV baru lah. Iya, di iya, industri iya. yang mainstream tuh kayaknya The Massive tuh kayak udah megang banget lah gitu. Ada POV baru dan insight baru dari Rian. Selain Rian The Massive tadi ada nggak yang ngasih insight juga? Entah Rian itu yang Cook ya. Atau Rian Balita mungkin. ada nggak yang ngasih insight juga untuk lagu ini? Khususnya kepada RR siapa? Ada nggak? Kalau insight sih apa ya, lebih banyak yang musisi yang berkontribusi gitu. Karena siapa dari awal Pelan-pelan Pak ya Pak, teman saya lagi jikir. dari awal tuh kita pengen si konsep lagunya tuh aransemennya tuh mega. Jadi kita pilih untuk ada choirnya juga, dan choirnya yang mungkin megang lah di Bandung lah. Dulu ada band religi juga ya, dia vokal grup religi juga Ada ya. namanya Patria 5. Patria 5. Oh, gitu. iya. Sampai Yang personelnya berempat ya. 5 ya. 4-5 dong. sampai waktu recording saya sama Aska nanya ke Samuel gitu kan, Samuel yang kompos dan arrangernya. Ini saya perlu ngisi backing nggak? Oh udah nggak usah. Sampai se-strict itu dia gitu. Oh. Ya udah nggak usah. Ozom nggak usah. Bisa ganggu juga. biar nggak Serahkan ganggu. pada yang ahlinya aja udah gitu. Serahkan pada yang ahlinya, betul. Dan akhirnya biar nggak ngeganggu kekhusyuan lirik yang ada di materi lagu yang ini. Gitu. Di sini juga kita pakai ada sampling juga, itu diisi sama Faisal siapa namanya? Isal Satrian itu Bandnya tuh Airin. bandnya Airin. Oh wali kota Tangsel dulu ya. Wah, cantik kan? Iya dong. Ya makanya kita ajakin. Gitu. Saya tahu rumahnya tuh dekat hotel apa gitu. Ya. Tangselnya beneran. Tapi pernah main di Tangsel? Pernah. Di mana? Kebetulan saya sering main di Ciledug kalau saya. Ciledug masuk Tangerang sih. Ciledug Tangsel. Tangkot. Jadi kita tanya, Gi, Ciledug Tangsel atau Tangerang? Ciledug. Ciledug, Tangsel atau Tangerang? Ciledug. Tangerang. Oh, kota. Berarti Oh, saya kota. mainnya di Bintaro. Ya paling ke Tangsel nginep di rumah Egi. Iya. Tangsel. Cilangkap dia. Hah? Jauh Gerah Raya. Jauh dong. Oh, Udah Gerah Bintaro. Raya. Dari single, kita balik lagi ke single ya, yang itu. Ya enggak, yang single satu. Kita udah pada ada yang punya. Yang single siapa? Ada aja lah. Ayo cepet lanjut. Nanti banyak yang daftar lagi. Ribet. Itu untuk single itu sendiri ada KPI-nya nggak? Maksudnya target nih. Yang harus dengerin platform Main sinetron kita targetnya. Jadi dengan single ini kita targetnya harus main sinetron. Para Kita berarti. pencari risol nanti Ramadan. Ter-PPR, Iya, terpapar. buat nemenin tajil ya. PPR. War Tajil War buat tahun Tajil. depan Nah, sinetronnya kita yang sinetronnya main. kita yang main. Gitu. Tapi keren sih. itu boleh juga sih. Tapi ini nggak di YouTube-nya sendiri konsep-konsep digitalnya RR dinaikin juga kan dari yang ini entah itu konten apa tapi lagunya yang nanti kontennya apa backsoundnya yang. Kalau kita Terpikir itu juga nggak? Kalau kita yang naikin sih kayaknya nggak terlalu laku ya. Biar yang mereka yang udah Biarkan laku yang aja. pada ahlinya yang ngerjain. Oke, berarti tim sosmednya sudah ada. Sudah. Baru ada ya. Oh baru ada di tahun berapa? Tadi 2020 2 hari lalu. Ya mungkin ya salah satu Kita dibantu sama semesta juga Iya, makanya. treatment dari semesta juga oke untuk eksekusi itunya gitu. Tapi video klip belum ada ya? Baru video lirik kan Video kemarin? lirik ya. Masih lirik-lirikan soalnya. Belum berani Belum berani. syur-syuran. Itu kan Di video ketahuan syur siapa yang tadi Maksudnya ditanya. yakin. Iya, Syur belum itu yakin Belum maksudnya. yakin konsepnya seperti apa. Iya. Iya benar. Siap benar, sur. benar. Di Surya jadi Surya dia ya. Tukang nyapuin. Berarti akan jadi Ngikutin ngapain sih lo ngikutin gue? berarti akan ada single baru ke depan atau Kalau single baru ke belakang agak susah ya. belakang udah ada. Oh, iya, udah ada. Album. Paling yang terdekat video klip dulu lah. Video klip dulu. Video klip dulu. Tapi insya Allah ya barang semesta ini kita bakal bikin album. Oh, Gitu oke. ya. Gitu. Jadi dari single ini Hah. kita bakal menuju ke step selanjutnya yaitu Iya.
pernikahan. Pernikahan Enggak, ijab kabul. Ijab kabul dan MC wedding kepada Nah, udah itu makanya bakalan ada album insyaallah. Oke. oke. Mudah-mudahan di tahun ini juga. Amin. Mudah-mudahan tahun ini juga. Yuk kita dengerin aja kali. Boleh. Iya boleh. Terserah lah, bebas. Perform lagu baru belum boleh dikeluarin. Belum boleh. Oh, udah ada di YouTube tapi. Enggak, kalau yang boleh, kalau lagu baru yang tadi di Oh itu dia. Kita dengerin Yang tadi yang Iya. bukan. Bukan maksudku. kan loh. Makin jauh. Makin jauh.